Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik-baik semua? Kok kurang semangat? Ini pertemuan terakhir loh. Bagaimana kalau ibu bilang selamat pagi? Selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ayo, kenapa? Sakit atau izin? Sebelum ibu membahas materi kali ini, ibu mau tanya, apakah kalian ingat materi yang kemarin? Nah, materi yang kemarin menjelaskan tentang kalor. Apakah kalor itu? Kalor merupakan bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perubahan kalor menurut wujud zat yaitu ada melebur, menyublim, menguap, mengembun, dan sebagainya. Bahkan ada yang menerima kalor atau melepas kalor. Nah, pada hari ini ibu akan membahas tentang perpindahan kalor. Sebelum dimulai, ibu akan membacakan indikator pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan pengertian perpindahan kalor, mendeskripsikan macam-macam perpindahan kalor, menjelaskan macam-macam perbedaan perpindahan kalor, mengaitkan perpindahan kalor dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimanakah caranya? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut akan diuraikan ketiga cara perpindahan kalor tersebut. Selamat menyimak anak-anak. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang melalui zat perantara, namun zat tersebut tidak ikut berpindah. Konduksi ini terjadi pada benda-benda padat. Saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor ini disebut konduksi. Mekanismenya yaitu saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Partikel satu akan membentuk partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya suhu makin tinggi, seperti itu. Dalam konduksi terdapat penghantar yang baik dan tidak baik. Penghantar yang baik disebut konduktor atau semua jenis logam. Contoh dari konduktor adalah besi, baja, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contoh dari isolator, kayu, kaca, plastik, kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas atau kalor yang memerlukan zat perantara dan zat perantara tersebut akan ikut berpindah. Konveksi biasa terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya, peristiwa angin darat dan angin laut. Pada malam hari, daratan dapat cepat melepaskan panas daripada lautan. Akibatnya, tekanan udara di daratan lebih tinggi dibandingkan di laut.
Perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari darat ke laut. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Sedangkan angin laut, pada siang hari daratan lebih cepat menerima panas sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan lebih rendah dari lautan. Perbedaan tekanan ini menyebabkan bertiupnya angin dari laut ke darat. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang melaut. Seperti itu. Yang terakhir, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang membutuhkan zat perantara. Radiasi panas terpancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan biasa pada gas atau ruang hampa. Contohnya, bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah, kamu merasakan panasnya matahari pada mukamu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara ini dinamakan radiasi. Seperti itu. Kamu juga dapat merasakan akibat dari radiasi. Saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu yang menyala, atau saat kamu duduk di dekat api unggun, udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kamu yang berada di samping api unggun, dapatkah merasakan panas? Seperti itu. Itu contoh lain dari radiasi. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah jika kedua benda saling bersentuhan. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Zat dapat berubah wujud apabila perubahan wujud yang memerlukan kalor, mencair, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud zat yang melepas kalor membeku, mengembun, dan melebur. Asas Black berbunyi banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dapat berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau minta maaf kepada kalian karena selama pembelajaran dari awal sampai sekarang Ibu mempunyai salah atau kata yang menyinggung kalian. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dapat diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya anak-anak, selalu jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi keramaian. Terima kasih.